Baik Bu Puspita, kita masuk ke topik bahasan sore hari ini ya. Nanti kalau Ya, Bu baik. Puspita sendiri memandang radikalisme, apa sih sebetulnya maknanya? Ini kan masih nyambung tadi dengan ungkapan dari Pak Dedi tadi, kita ini butuh Ya. literasi, ya kan? Bukan butuh terasi ya. Kalau butuh terasi nanti rasanya nggak enak ini. Ini Hmm, literasi biar cerdas ini ya. Silakan Bu hmm, Puspita. ya. Apalagi kaum emak ya Pak Hanif ya. Ya. Emak nggak cuma butuh terasi, tetapi juga literasi. Oh, sambung juga ya ini. Ya. Jadi kalau kita melihat ke radikalisme ya. Jadi kalau saya melihat radikalisme ini kan bukan isu yang baru, tetapi ini isu yang cukup lama, yang selalu digaungkan lagi gitu. Jadi ibarat tembang lawas yang didendang secara berulang-ulang. Atau mungkin karena saya emak-emak gitu ya. Dalam bahasa emak-emak, radikalisme itu kan ibarat kayak gorengan. Dia gorengan udah basi, tetapi digoreng lagi, dikasih zat pengawet, pewarna, perasa, agar lebih menarik, kemudian disajikan, dijual lagi ke pabrikan seperti itu. Dan biasanya penggorengan ini ya akan diulang, disesuaikan dengan misalnya momen yang ada, kemudian target yang diinginkan, atau adanya sebuah kebutuhan yang memang bisa dikaitkan sebuah kasus dengan radikalisme. Ya kayak yang terakhir itu ya, itu kan isu radikalisme sempat mencuat ketika ada kunjungan presiden ke sebuah universitas Jawa Tengah, waktu itu di Universitas Negeri Surakarta atau 11 Maret. Nah, di situ presiden memberikan seruan kepada para rektor, kemudian jajaran di kampus, agar berhati-hati untuk juga mengawasi anak didiknya atau mahasiswa di luar kampus agar tidak terkena isu-isu radikalisme. Karena memandang bahwa di kampus para rektor, jajarannya itu sudah sedemikian pengawasannya kepada mahasiswa, tapi ternyata menurut Bapak Presiden di luar kampus, di luar dunia kampus, ternyata mahasiswa itu menemukan hal-hal yang bisa menggiring ke arah radikalisme itu. Gitu. Nah, saya terbayangnya, wong nggak diinstruksikan saja, isu radikalisme itu kan sudah sedemikian panas ya di kampus hari ini. Nah, apalagi ketika ini menjadi sebuah instruksi dan benar-benar dilakukan, nah kita bisa membayangkan bahwa hal ini akan berdampak kepada pembatasan sikap intelektual anak-anak kita atau adik-adik kita di kampus. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau saya menyebutnya ini trilogi narasi atau trilogi isu seksi ya, Pak Hanif ya. Itu kan ada terorisme, radikalisme, ekstremisme. Nah, trilogi isu seksi ini sering digunakan oleh pihak tertentu untuk menimbulkan stigma negatif dari masyarakat dunia khususnya terhadap Islam. Nah, terkait dengan apa itu definisi dari radikalisme? Kalau secara kebahasaan, kalau kita kemudian buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan kita dapati sebuah definisi bahwa radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis, atau diartikan juga sebagai sikap ekstrim dalam aliran politik. Itu menurut KBBI. Kemudian saya menyitir pendapat dari Profesor Suteki, ini rektor online-nya Uniol 40 di Ponorogo soalnya ya. Saya sepakat dengan beliau. Beliau berpendapat bahwa istilah radikalisme selama ini nggak dikenal di dalam nomenklatur hukum. Nggak ada definisi baku hukum radikalisme itu apa gitu. Kalaupun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Terorisme. Nah, di situ hanya diatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan, yaitu deradikalisasi, kemudian kontraradikalisasi. Itu ada di pasal 43A ayat 3. Sehingga secara hukum ya istilah radikalisme itu belum ada definisinya secara jelas dan lengkap gitu. Nah, hal ini kalau kita bandingkan dengan istilah terorisme itu sendiri, itu berbeda. Kalau terorisme sendiri kan sudah
memiliki definisi baku ya. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu dijelaskan bahwa yang namanya terorisme itu merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang sifatnya massal. Kemudian menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengamati kemudian ya, ketika definisi secara hukumnya itu masih kabur atau obskur sekaligus lentur, maka nomenklatur radikalisme ini menjadi sangat berpeluang betul untuk kemudian dimainkan, digoreng, dimanfaatkan oleh siapa? Ya oleh pihak-pihak yang saya kira berkepentingan betul memang untuk mendapatkan manfaat tertentu dari situ. Nah, hari ini kalau mungkin ditunjuk siapakah pihak itu? Kalau bolehlah saya menunjuk gitu Pak Anip ya. Salah satu pihak yang menanggung untung dari sosialisasi atau peluncuran isu radikalisme tentu saja adalah pihak yang hari ini memegang kekuasaan. Nah, sehingga ya secara realitas kita bisa saksikan hari ini isu radikalisme itu sering dijadikan di satu sisi sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan, kemudian di sisi yang lain dia cenderung sebagai alat gebuk. Bagi siapa? Ya bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa, baik berseberangan dari sisi pendapat, pemikiran, ataupun kepentingan politik. Nah, sehingga kalau saya berkesan radikalisme ini hari ini tak lebih sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas. Nah, jadi kalau ditanyakan dari sisi nomenklatur hukumnya, memang definisi radikalisme ini masih cenderung lentur dan kabur tadi. Nah, saya juga ingin menambahkan ya, saya tertarik dengan kenapa kemudian isu radikalisme ini selalu dipublish, digoreng. Kalau menurut Pak Rifan tadi, gorengannya tuh sampai gosong kan gitu ya. Udah gorengannya tuh sampai hitam, tetapi masih digoreng terus. Kalau kita telisik, propaganda radikalisme ini kan tidak lepas dari agenda war on radicalism sebagai branding baru dari war on terrorism yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Nah, setelah isu-isu terorisme itu dianggap kian usang, kemudian kian tidak mendapat relevansinya, dan secara realitasnya juga proses penanganan terorisme itu kan sering mendapatkan kritik ya, karena salah satunya dianggap tidak menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sehingga kemudian dari situ menjadi evaluasi bagi penjajah ide terorisme untuk mengganti kemudian brand mereka yang dari war on terrorism menjadi war on radicalism. Beda nama, beda kemasan. Namun saya melihat sasaran tembak dari kedua war ini tuh masih sama sebenarnya. Siapa? Yaitu Islam dan umatnya. Nah, saya bisa menyampaikan seperti ini ya karena secara realitas juga simbol-simbol Islam ya yang sering digoreng dari berbagai peristiwa yang dikaitkan dengan isu radikalisme ini. Ya misalnya seperti dulu ya, kaum yang disebut sebagai fundamentalis, radikalis itu dulu pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta waktu masanya Ahok sehingga berujung kepada beliau di Bui itu kan ya. Nah, itu kan muncul ya isu-isu tentang penolakan terhadap pemimpin kafir. Kemudian
dikaitkan dengan isu pembakaran bendera tauhid, atau yang paling mutakhir yang sudah kita sebut tadi ya, tentang isu bendera HTI di meja salah satu pegawai KPK. Nah, itu isu-isu radikalisme yang beberapa kali dimunculkan. Dan sehingga sampai di sini ya, saya menduga bahwa radikalisme ini sengaja dipropagandakan dalam rangka menggerus nilai-nilai fundamental, dalam tanda kutip yang disebut di sini adalah ajaran Islam, yang itu secara mendasar, secara diametral bertentangan dengan keyakinan sekularisme ala Barat. Nah, sehingga isu radikalisme ini memang ditujukannya itu kepada Islam dan umatnya, bukan selain kepada Islam dan umatnya, sebagaimana isu terorisme sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat dari sisi istilah saja, radikal itu kan sering dinisbatkannya kan kepada Islam. Ada Islam radikal. Ada nggak Hindu radikal? Ada nggak Pak Anip? Pak Anip pernah dengar nggak ada Hindu radikal, Nasrani radikal, Buddha radikal? Belum, Bu. Kan? Meskipun saya bertetangga dengan mereka, belum pernah. Nah, ini sepanjang yang saya ketahui ya, saya hanya pernah mendengar penisbatan radikal itu hanya dinisbatkan kepada ajaran Islam. Ada Islam radikal, tetapi nggak ada agama-agama lain yang dinisbatkan dengan radikal. Ada Islam radikal, Islam moderat, Islam Nusantara, Islam liberal, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada agama yang dinisbatkan dengan radikal. Nah, ini kan menjadi salah satu bukti tadi bahwa memang sasaran tembak dari isu radikalisme itu adalah Islam dan umatnya. Dan kita bisa melihat dalam tataran implementatif ya, isu radikalisme ini juga misalnya ya, pernah waktu kita ingat dulu awal-awal Pak Menak yang baru, yang akhirnya kemudian diganti Pak Yakut itu kan ya, larangan ASN mengenakan cadar dan celana cingkrang gitu. Kenapa? Ya karena celana cingkrang dan cadar itu bagian yang dianggap sebagai simbol radikalisme. Yang itu juga sering dinisbatkan kepada simbol-simbol keislaman. Kenapa hanya celana cingkrang yang dilarang? Cadar yang dilarang untuk dipakai ASN, bukan model baju khas yang dipakai oleh yang lain. Misalnya maaf misalnya kenapa nggak dilarang model bajunya biarawati misalnya, kan enggak. Tetapi yang dilarang celana cingkrang dan cadar. Kemudian screening terhadap PNS yang dianggap terlalu Islami itu juga sering terjadi. Pengguna cadar dikriminalisasi, bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sering dikatakan sebagai bendera HTI itu kan juga sering dikriminalisasi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang membenturkan Pancasila dengan khilafah, Pancasila dengan negara Islam. Kalau yang dukung khilafah, pejuang khilafah itu pasti anti NKRI, anti Pancasila, pemecah belah dan lain sebagainya. Itu kan stigma-stigma negatif yang diarahkan kepada ajaran Islam. Nah, sehingga dari sini kalau menurut saya bisa dipahami lah ya tadi ya, bahwa sasaran radikalisme itu sekali lagi memang ditujukannya itu kepada Islam dan umatnya itu. Nah, sehingga kemudian kalau hari ini ya perkara khilafah, radikalisme, bendera HTI atau keberadaan HTI itu sendiri, kemudian disebut sebagai momok, monster, sesuatu yang menakutkan di negeri ini, benarkah? Benarkah radikalisme itu sebagai sesuatu yang menakutkan di negeri ini? Nah, kalau menurut saya yang jelas menyebut radikalisme sebagai sumber utama masalah bangsa itu merupakan kedustaan. Karena memang ya nggak ada korelasi, nggak ada hubungannya antara kerusakan di berbagai bidang di negeri ini itu dengan radikalisme. Ya, saya ingat
eh, ada sebuah pendapat ya dari seorang peneliti LIPI, Ibu Siti Zuhro. Beliau mengatakan sumber utama masalah utama negeri ini bukan radikalisme, tetapi apa? Tetapi ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial yang terjadi hari ini merupakan keniscayaan dampak yang disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme liberalistik, sebuah sistem yang memberikan peluang kepada orang-orang yang dia punya kapital, modal, duit besar untuk semakin meluaskan kekayaan dia, kekuasaan dia. Yang di sisi lainnya orang-orang yang dia tidak punya akses terhadap modal, kapital dan sebagainya itu semakin tersisih. Maka itulah yang membuat kemudian ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial hari ini itu kan semakin besar. Dan itu membuat kemudian problem di negeri ini semakin merata tadi. Nah, sehingga pantaskah kalau hari ini radikalisme itu dituding sebagai biang kerok kebobrokan di berbagai bidang. Lalu mengapa radikalisme, khilafah, HTI dijadikan kambing hitam bagi kebobrokan negeri ini? Kalau kita bicara ancaman bangsa ya Pak Ani, ya, emang benar radikalisme itu lebih membahayakan daripada tindak korupsi hari ini. Nah, ini saya kira beberapa pertanyaan yang bisa menjadi semacam bahan perenungan bagi kita bersama. Kalau masih ada pihak-pihak yang senantiasa menjadikan radikalisme yang dalam tanda kurung ini arahannya kepada Islam dan ajarannya ini. Nah, kemudian yang terakhir Pak Hanif yang ingin saya sampaikan, di sini saya perlu menegaskan bahwa ketika isu radikalisme ini senantiasa dinisbatkan kepada Islam, kepada ajarannya, kepada umatnya, kepada pejuangnya, ini menurut saya merupakan propaganda kebohongan yang harus kita lawan dengan edukasi dan opini positif tentang Islam. Karena jelas Islam sebagai sebuah ajaran, Islam itu bukan radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, kalau kita dalami tentang karakter ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Allah sudah memberikan garansi bahwa Islam itu sebagaimana firman di dalam Quran surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang namanya rahmat, kasih sayang, itu kan merupakan maslahat, kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada manusia. Sebaliknya, yang namanya rahmat nggak mungkin Islam itu memberikan mafsadat atau membuat sesuatu yang rusak. Sementara radikalisme itu ajaran tentang kekerasan yang pasti ujungnya adalah kerusakan kepada manusia. Gitu. Nah, sehingga dari poin ini ya, dari sisi karakter Islam saja, kalau mau menisbatkan radikalisme kepada ajaran Islam, ada Islam radikal lah, itu sudah pasti tertolak. Kemudian yang kedua, sebagai umat Islam, Allah telah melarang umatnya itu untuk bersikap gulu. Gulu itu perilaku yang melebihi batas, berlebih-lebihan gitu. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 77, la tagulu fi dinikum ghairil haqqi. Janganlah kalian itu melampaui batas. Jangan kalian berlebih-lebihan dengan cara tidak benar di dalam agamamu. Nah, sikap radikal yang cenderung mengutamakan kepada kekerasan, tentu saja ini merupakan perbuatan yang melampaui batas, berlebih-lebihan, yang nggak dibolehin sama Allah dalam Islam. Nah, sehingga dari sisi ini jelas tadi ya, bahwa radikalisme itu nggak diajarkan oleh Islam. Apalagi kemudian yang ketiga, kalau kita monitor, kita ingat lagi bagaimana jejak dakwah Rasulullah di dalam menyebarkan Islam pada masa lalu bersama sahabat, sama sekali tindakan radikal itu beliau lakukan, karena dakwah Rasulullah itu kan porosnya pertama
dakwah fikriyah, merubah pemikiran masyarakat agar pemikiran masyarakat yang berhias dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah di luar Islam itu mampu dirubah dengan pemikiran yang basicnya hanya kepada Islam. Kemudian dakwah Rasulullah itu yang kedua, sifatnya adalah lamadiyah. Tidak dengan cara-cara fisik kekerasan. Bagaimana dulu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah ya. Kan sebenarnya Rasulullah bisa saja itu. Misalnya dalam rangka mengajak orang keluar dari menyekutukan selain Allah kemudian merusak kepada berhala-berhala yang ada. Tapi pada waktu dakwah selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Ketika para sahabat itu mengadu, curhat kepada Rasulullah, dulu kami begitu dihormati, tetapi ketika masuk Islam, kami dibeginikan, disiksa, dipukul. Rasulullah hanya menjawab, isbir, sabar. Jangan dilawan kekerasan yang sama dengan kekerasan kan pada waktu itu. Kemudian dakwah Rasulullah selain sifatnya fikriyah, lamadiyah, yang ketiga adalah asyasah, politis. Dakwah beliau mengantarkan umat Islam sampai kepada ditegakkannya masyarakat Islam, yaitu pada waktu itu pasca hijrah, beliau para sahabat mendirikan sebuah tatanan masyarakat di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sehingga dari gambaran ajaran Islam begini, gitu ya, salah besar kalau hendak menisbatkan radikalisme itu kepada ajaran Islam. Sehingga sekali lagi kita bisa mengatakan bahwa ya radikalisme ini propaganda yang berwujud kedustaan ya. Atau kalau saya sering menyebutnya itu isu propaganda itu tak lebih kayak hantu gitu. Jadi sesuatu yang realitasnya itu sejatinya nggak ada kayak gitu, tapi diada-adakan, kemudian dibuat, dicitrakan sebagai sebuah gambaran yang menakutkan. Bagaimana ketika tadi dinisbatkan ada Islam radikal, nah berarti ingin memonsterisasi bahwa Islam itu sebuah ajaran yang menakutkan, karena ada ajaran jihad di situ yang ngajak perang, ada ajaran tentang khilafah di situ yang dipraktekkan kalau hari itu bisa memecah belah dan lain sebagainya itu. Nah, begitu kira-kira Pak Hanif yang bisa saya sampaikan terkait dengan definisi radikalisme.